Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta Al-Quran, ya, pembelajar Al-Quran, pengamal Al-Quran, dan pengajar Al-Quranul Karim yang sangat saya cintai. Demi Allah saya cintai, saya senang sekali. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah dengan belajar Al-Quran ini. Saya akan menyampaikan ayat-ayat yang terkait dengan kuliah kita tentang studi Al-Quran atau ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quranul Karim. Ada beberapa ayat yang tidak saya baca sepenuhnya, tetapi sebagian saya potong, tapi esensinya sudah cukup untuk mengkaji beberapa hal yang terkait dengan ilmu Al-Quran, studi Al-Quran, ulumul Quran, ya, kajian-kajian tentang Al-Quranul Karim, ya. Bukan tafsir Al-Quran, ya, bukan. Tapi kita studi tentang bagaimana, kapan Al-Quran diturunkan, bagaimana hubungan ayat per ayat, bagaimana sejarah Al-Quran, sejarah-sejarah yang diceritakan dalam Al-Quran, bagaimana Allah membuat percontohan-percontohan, mengapa ayat itu turun, kapan itu turun, dan seterusnya, yaitu gambaran-gambaran seperti itu. Bagaimana Jibril mengajarkan Quran kepada Nabi, kemudian Nabi bagaimana seharusnya mengajarkan Quran kepada umatnya. Ada ayat Al-Quran, mengapa Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Contohnya seperti itulah. Ya, kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat nomor 1 adalah surah Al-Kahfi yang menceritakan bahwa Al-Quran ini wahyu, bukan pikiran Rasulullah, tetapi wahyu. Nabi itu manusia biasa, tetapi berbeda karena Nabi itu memiliki derajat yang tinggi karena memperoleh wahyu dari Allah. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. Ayat yang kedua, ayat ini menguatkan tentang ayat sebelumnya bahwa Nabi tidak pernah berkata apapun yang itu bersumber dari otaknya, bersumber dari hatinya semata, tidak, apalagi hawa nafsu, tidak. Ini menegaskan bahwa apa yang dikatakan Nabi itu adalah wahyu Allah, bukan kreasi Nabi sendiri. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ayat yang ketiga tentang nama-nama Al-Quran. Banyak nama-nama untuk Al-Quran. Ada Alkitab, kadang-kadang disebut Al-Furqan, kadang-kadang disebut Al-Haq. Ada banyak lagi nama-nama, tapi inilah beberapa ayat yang mencantumkan nama-nama itu. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, yang kedua surat Al-Furqan ayat 1. Di sini ada kata Al-Furqan. Nah, nama Al-Quran itu Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Ayat yang ketiga surah Yunus ayat 108 yang berbunyi Al-Haq. Nama Al-Quran yang lain adalah Al-Haq.
Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum. Sekarang pada poin yang ketiga, tantangan Allah untuk membuat tandingan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak bisa ditandingi, dan Allah memberikan tantangan kepada orang yang mencoba membuat tandingan. Pertama, silakan kalau bisa ya membuat Al-Quran yang seperti itu 114 surat itu. Kalau tidak bisa, coba saja 10 surat. Kalau tidak bisa, coba 1 surat saja. Kemudian Allah mengatakan kamu tidak akan bisa meniru Al-Quran walaupun hanya 1 surah, sekalipun kamu bisa mengumpulkan orang-orang paling cerdas di dunia. Nah, ini ayat-ayatnya. 1 surat Al-Isra ayat 88. Qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi hadzal qur'an. Quran penuh. Nah, ini tantangan kedua, 10 surat, 10 suwar. Am yaquluna iftarah. Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayat. Berikutnya, kalau tidak bisa 1 surat saja. Am yaquluna iftarah. Qul fa'tu bi suratin mithlih. Poin nomor 5, Al-Quran itu kitab yang bisa menggerakkan jiwa manusia. Seluruh manusia akan bergetar. Jangankan itu, batu-batuan di gunung itu bisa tunduk kepada Allah ketika mendengar Al-Quranul Karim. Surah Al-Hasyr ayat 21. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Poin nomor 6 tentang proses turunnya Al-Quran. Jadi pertama, Quran turun dari Allah ke Lauh Mahfud. Kemudian berikutnya turunlah ke Baitul Izzah. Kemudian berikutnya dari Baitul Izzah kemudian ke bumi, dibawa oleh malaikat Jibril pelan-pelan bertahap sampai sekian banyak ayat-ayat itu. Ada 3 tahap, yaitu ke Lauh Mahfud, Baitul Izzah, kemudian ke bumi secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Yang pertama surat Al-Buruj ayat 21-22. Bal huwa Qur'anum Majid fi lawhim mahfuz. Nah, ayat nomor 2 yaitu tentang surat Al-Qadr yang saya yakin teman-teman sudah hafal semua. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayat berikutnya tentang malaikat Jibril, Ruhul Amin. Nah, Ruhul Amin dari Baitul Izzah tadi bertahap ke bumi disampaikan pada Rasulullah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. Nazala bihir Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Nazala bihir Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Poin 7 bahwa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, tidak sekaligus, dengan tujuan supaya mudah dihafal, mengesankan, dan ya mudah diamalkan juga secara bertahap. Dalam surah Al-Furqan ayat 32, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bi fuadak wa rattalnahu tartila. Poin 8 adalah ayat yang pertama turun yaitu surah Al-Alaq, tapi tidak lengkap satu surah, tapi sebagian. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Poin ke-9, ayat yang terakhir turun. Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan yang terakhir turun itu surah Al-Maidah ayat 3, ada yang mengatakan yang terakhir turun itu surah Al-Baqarah 281. Nah, ini dua ayat ini yang akan saya baca. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Yang berikutnya surah Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Poin 10. Ini contoh ayat yang latar belakang turunnya ayat ini banyak, tetapi yang turun hanya satu ayat. Bedakan dengan nanti berikutnya, ayatnya banyak, ayat yang turun itu macam-macam, tapi sebabnya hanya satu, peristiwanya hanya satu. Ini salah satu contoh. Pada poin 10 ini, satu ayat, tetapi peristiwa yang melatar belakang itu banyak. Nisa'ukum harthul lakum, fa'tu harthakum anna syi'tum. Wa qaddimu li anfusikum wattaqullah. Nah, yang berikutnya poin 11 ini seperti saya katakan tadi, ayatnya banyak tetapi peristiwanya hanya satu. Kalau tadi itu satu ayat multi sebab, yang di sini multi ayat satu sebab. Ini salah satu ayatnya. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna 'anhum sayyi'atihim. Pada poin 12, bahwa inilah cara Jibril mengajarkan wahyu kepada Rasulullah. Ya. Ketika Rasulullah ketika mendengarkan Jibril membaca ayat, kemudian Rasulullah langsung menirukan. Dan ini ditegur, jangan begitu. Ya. Dengarkan dulu, kemudian nanti baru diulangi dan direnungkan. Nah, itu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah Thumma inna alaina bayana. Pada poin 3, bagaimana Nabi mengajarkan Al-Quran. Nah, di sini Nabi itu mengajarkan itu yatlu, tilawah, dibacakan, kemudian para sahabat mendengar dan sebagian mencatatnya. Kemudian dijelaskan arti-artinya. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Pada poin 14, ya. Dulu Al-Quran itu tidak ada syakalnya, tidak ada harokatnya, tidak ada A, I, U, tidak ada. Ini diperdebatkan. Kemudian gara-gara ayat inilah kemudian para sahabat itu kemudian setuju untuk memberikan syakal dan atau harokat. Mengapa para sahabat menolak? Karena Rasulullah tidak mengajarkan. Ini fathah, ini kasroh, tidak lah. Kamu tidak diajarkan Rasulullah kok dilakukan. Nah, gara-gara peristiwa ayat ini silakan nanti dipelajari di buku
mengenal tuntas Al-Quran, nanti bisa tahu gara-gara ayat inilah kemudian para sahabat kemudian melunak dan kemudian menyetujui semuanya. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Nah, kata kuncinya wa rasuluh itu ada kisah sendiri tentang poin ayat ini ya, tentang kata kunci ini. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Pada poin 15, ketika para sahabat sudah mengumpulkan seluruh ayat-ayat yang akan ditulis di dalam mushaf. Ada satu ayat yang lama tidak diketemukan ya, dicari di mana-mana tidak ketemu. Ternyata baru ditemukan di salah satu sahabat Nabi. Nah, inilah ayat yang terakhir ditemukan di dalam proses pencarian yang dilakukan oleh tim penulis Al-Quran pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Poin 16, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang muhkamat. Muhkamat itu jelas, mudah difaham. Yang kedua ada yang mutasyabihat, ayat yang perlu pemikiran, perlu ditafsirkan, ditakwilkan, harus dikonsultasikan ayat-ayat yang lain supaya bisa difaham. Ada ayat yang tegas, katakan Allah itu satu. Tapi kalau dalam Al-Quran disebut tangan Allah di atas tangan mereka. Lah, ini mutasyabihat karena bermakna ganda, bermakna yang susah difaham. Tapi kemudian bisa dijelaskan dengan dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamat. Hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Poin 17, Al-Quran itu fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengukur apakah kitab-kitab sebelumnya itu palsu atau tidak. Nah, yang kedua, Al-Quran itu tidak bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya. Itu membenarkan semua karena Al-Quran dan kitab-kitab yang lain itu dari sumber yang sama, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ayatnya dalam surah Ali Imran ayat 3. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Poin 18, Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Poin 19, bahwa semua nabi dan kitab suci yang diturunkan Allah itu mengajarkan satu hal, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah atau tauhid. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Poin 20, bahwa Al-Quran itu di dalamnya ada kisah-kisah Al-Quran, ada kisah-kisah ya. Manusia itu senang pada kisah, maka Al-Quran tidak menyampaikan pesan-pesannya, ajaran-ajarannya itu secara langsung, tetapi
dengan menceritakan kisah-kisah di mana orang bisa mengambil pelajaran. Yang pertama surah Yusuf. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Nah, berikutnya sama tentang bahwa kita disuruh belajar, kita perintahkan belajar sejarah. Surah Muhammad ayat 10. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Poin 21, di dalam Al-Quran juga ada perumpamaan-perumpamaan ya, seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang yang memberikan harta untuk kepentingan umum, kepentingan keluarga, kepentingan Islam, itu seperti perumpamaan biji yang ditanam kemudian tumbuh menjadi 7, kemudian setiap 7 itu tangkainya ada sekian banyak, jadi nanti lipatannya 700. Itu perumpamaan-perumpamaan gitu, sebab seringkali ada hal-hal yang mudah diterima setelah diberikan contoh-contoh. Al-Quran memberi contoh seperti itu. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Poin yang 22, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang nasikh, yang menghapus, mansukh, ada ayat yang terhapus. Ayat yang nasikh yang masih berlaku hukum-hukum yang dikandungnya, ada ayat yang mansukh, ayat yang sudah dinyatakan tidak berlaku karena ada perubahan zaman dan kemudian Allah sendiri kemudian yang memberikan perubahan itu. Ini ayat nasikh dan mansukh. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin mithla aw mithliha. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Terakhir, poin 23, bahwa Al-Quran ini dijamin Allah tidak akan ada yang bisa merubahnya. Setiap ada yang merubah nanti pasti ketahuan. Maka Allah memudahkan orang untuk menghafal Al-Quran. Tidak ada kitab suci yang dihafal oleh sekian juta orang kecuali kitab suci kita, kitab suci Al-Quran. Jaminan Allah itu disebut di dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Teman-teman sekalian, ya belajar itu melelahkan, ya lelah, ya kadang-kadang ya capek, ya kadang-kadang malas, tapi itu diperangi semuanya karena tidak ada firman-firman yang bisa merubah cara hidup kita, memberkahi hidup kita dan keluarga kita, kecuali kitab suci Al-Quranul Karim ini. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.